أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Fatihah ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Kita akan bahas tentang cara membacanya, yaitu ilmu tajwidnya teman-teman. Dan juga hal-hal yang biasanya kurang tepat dalam pelafalannya atau dalam pengucapannya. Nah, di sini ada alif lam di sini ya teman-teman ya. Pembacaannya jelas. Alif lam qamariyah. Al-qamar itu bulan. Jadi bulan itu terlihatnya jelas ya teman-teman. Jadi alif lam qamariyah. Alnya nggak boleh nggak boleh dipantulkan teman-teman. Tapi harus ditahan jelas. Nah gitu ya teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lillah panjang 2 harakat. Rob ada tasydid sini. Jadi harus dibacanya Rob. Ada magnet ya. Robbil sama alif lam qamariyah harus jelas. Robbil. Gak boleh Robbil. Nah boleh. Rabbil nggak boleh, tapi Rabbil alamin. Ain panjang karena ada tanda di sini, ada jabar atau ada baris berdiri ya teman-teman. Cirinya kalau ada baris berdiri itu harus panjang ya. Jabar atau baris gitu ya teman-teman. Alamin mad arid lisukun. Mad panjang, arid anyar atau baru, sukun berarti mati. Mad arid lis sukun karena ada wakof. Tapi kalau di wasol itu panjangnya hanya 2 harakat saja. Kalau tidak di wasol ya atau di wakof maka panjangnya 6 harakat teman-teman. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ini alif lam samsiyah teman-teman. Alif lamnya dilewat tapi langsung ke ro. Kenapa? Karena ada tasydid teman-teman. Disebutnya alif lam samsiyah. Kalau samsia itu matahari, alif lam itu tidak terlihat ya. Matahari itu sinarnya itu sangat terang, gak bisa terlihat ya. Kalau kita mencoba menatap matahari, maka kita akan merasa kesakitan ya teman-teman. Ar-Rahman, ma panjang. Ar-Rahmanir Rahim, panjang, badan disukun. 6 harakat, kalau di wasol 2 harakat. Contoh di wasol ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada juga pembacaannya itu dikarenakan ada mim dan mim bertemu,
pembacaannya langsung diidghamkan. Ada yang seperti itu pembacaannya teman-teman. Seperti ini pembacaannya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi mim yang pertama itu langsung dimasukkan ke mim yang kedua tanpa ada syakal atau ada barisnya. Langsung aja yang dibaca itu ma gitu ya. Tapi kebanyakan orang masih menggunakan cara yang tadi ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ma panjang 2 harakat, yau ya, yau bukan yaum tapi yaum, teman-teman ya. Maliki yau, yau ingat yau ya. Maliki yaumiddin, badal sukun. Iya ada tasydid, iya 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat, iya nasta'in 6 harakat. Ihdinas shira, shira 2 harakat. Ada alif di sini berdiri ya. Shiratal mustaqim, sin. Di sini sin ya. Ada sod, ada sin, ada shin. Kalau ada istilahnya itu gerigi kayak gini gitu ya, kemudian ada titik 3 maka itu termasuk shin ya, shin. Ini panjangnya 6 harakat seperti halnya yang tadi yang sudah kita baca. Di sini alamin, ar-rahim sama seperti itu ya. Surah panjang, mad, alif lam sams ya. Tapi di sini untuk alif lam di sini sebetulnya tidak sama dengan ar-Rahman ya teman-teman. Ini pembacaannya agak berbeda teman-teman ya. Untuk alladzi kemungkinan alladzi ini asalnya adalah al-laladzi. Al-laladzi ya teman-teman. Disatukan lamnya menjadi al-ladzi. Ini harus mengerti dulu tentang ilmu cara membaca kitab ya teman-teman. Nah, ada ilmu nahwu di sini harus membahasnya dengan ilmu nahwu ya teman-teman. Cara membaca Al-Qur'an, cara membaca Alkitab yang tidak ada syakalnya dan juga asal usul kenapa di sini tidak seperti Ar-Rahman. Jadi tidak siratal, jadi siratal-dzin nah gitu. Jadi asalnya sini adalah al-ladzina. Jadi lamnya 2 teman-teman di sini. Al-ladzina gitu. Maka disatukan jadi al-ladzi gitu, teman-teman. An'amta jangan lupa di sini ini hamzah nun ain. An'am nah gitu. An'amta alaihim harap lin sama seperti yaum. Di sini menerima baris fathah ya, waw sukun menerima baris fathah maka dibacanya yaum. Kalau di sini ya sukun menerima baris fathah atau jabar ya. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah ya teman-teman. Alaihim ghairil mag itu ghin enggak boleh ghairil maghadu. Fatal itu ya teman-teman kalau dibaca seperti itu. Jadi harusnya ghairil maghdu, enggak usah keras itu ya, tapi lembut aja. Ghairil maghdubi alaihim. Ada juga yang begini cara bacanya. Ghairil maghdu. Nah, ada gitu ya. Maghdu ada gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacanya di sini 6 harakat teman-teman. Do 6 harakat, dol ada tasydid, harus ada magnet. Waladdallin
nambah harakat lumayan capek, menguras nafas ya teman-teman. Apalagi bacanya dari sini, siratal ladzina. Ada juga yang membolehkan membacanya sampai sini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, itu saja pembelajaran kali ini ya. Belajar mengaji surah Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman praktikan setiap hari, apalagi kan kita itu membaca surah Al-Fatihah tentu banyak kan, karena kita melaksanakan kewajiban yaitu sholat 5 waktu. Sholat wajibnya, kemudian sholat sunnahnya, tentu kita akan membaca surah Al-Fatihah ini sesering mungkin. Nah kalau pembacaan surah Al-Fatihah ini banyak salahnya, ya berarti kita berdosa. Maka dari itu kita harus niat ya teman-teman, niat untuk belajar membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kita kalaulah salah pembacaannya. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran kita harus meniatkan belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Atau bahkan pada saat kita sholat pun maka kita niatkan belajar sholat ya teman-teman, karena kita masih banyak kekurangan dalam sholat. Ya mudah-mudahan saja kalau kita niatnya belajar, Allah akan mengampuni atau memaafkan semua dosa-dosa kita. Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di tutorial ayat atau surah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.